Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 18 ayatnya yang ke 11 hingga ayatnya yang ke 14. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hidup dalam ritual keagamaan tidak menjadi jaminan kamu orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena ternyata setiap ritualisasi agama yang dilakukan oleh seseorang tidak menjamin mengubah kehidupannya. Orang Farisi dikatakan, dia berdiri dan berdoa, dan dalam hatinya dia berkata begini, "Aku mengucap syukur, aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai." Jadi dia mengucapkan doa yang tak terucapkan dengan mulut, tapi dengan hati. Artinya, hati yang meninggi dan merasa lebih daripada orang lain, hanya karena dia tak melakukan dosa yang dilakukan oleh orang lain, itu diketahui oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan tahu kebaikanmu dalam ritual agamawimu tidak membuat hidupmu kemudian hidup dalam pengudusan. Karena itu hanyalah sebuah formalitas ibadah, ritualisasi agama, tanpa spiritualitas hidup. Sehingga memandang orang lalim dan pezinah, pemungut cukai, bahkan orang-orang berdosa menjadi begitu rendah. Ayat ini mengisahkan bagaimana dia juga melakukan ritualisasi itu dengan begitu baik. Seminggu dia berpuasa 2 kali. Wah, kita bisa bayangkan. Seminggu 2 kali. Dan dia juga memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Artinya dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya. Lalu sekarang pertanyaan, apakah dengan demikian kita tidak perlu memberikan persembahan pada Tuhan? Yang penting hidupmu? Tentu tidak. Kita tetap memberi persembahan pada Tuhan. Tetapi ingat, bukan itu yang membuatmu kudus di hadapan Tuhan. Persembahanmu adalah tanda syukur. Tapi hidup yang limpah syukur harus kau persembahkan dengan kamu memenuhi setiap tuntutan Tuhan dalam hidup kudusmu. Menjadi berbeda dengan pemungut cukai. Pemungut cukai dikatakan dia berdiri jauh-jauh. Jadi dia merasa tidak layak sehingga berdiri jauh-jauh. Bahkan menengadah ke langit pun dia tidak mampu. Dia malu. Dia memukul-mukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Dan dikatakan, orang ini pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan yang satu itu tidak. Apa pesan firman bagi kita? Jangan kita jadi seorang Kristen yang mengatakan bahwa kita seorang yang beragama. Kita pengikut Kristus yang setia, tapi selalu memandang rendah orang lain. Jangan kita menjadi pengikut Kristus. Kita rajin ke gereja, kita rajin memberi persepuluhan. Kita rajin berdoa, bahkan berpuasa. Tapi kita selalu merasa lebih rohani daripada orang lain. Jangan sampai hal rohani membawa kita kepada kesombongan, yang kita sebut kesombongan rohani. Tapi sebaliknya, jangan juga kita sebagai orang yang melakukan dosa, kemudian merasa bahwa yang rohani saja belum tentu ke surga, maka bisa jadi kami yang ke surga. Bukan itu ceritanya. Tapi dengan belajar dari pemungut cukai ini, mari kita belajar merendahkan diri untuk sadar dosa. Yang pertama, sadar dosa dan berusahalah untuk memperbaiki hidup. Sebab Tuhan Yesus juga pernah mengatakan, kalau orang yang mengerti firman saja, itu menjadi sulit untuk bisa berkenan kepada Tuhan, apalagi kamu yang tidak mengerti firman. Memang
mereka akan menanggung dosa yang lebih daripadamu. Tapi bukan berarti kamu lolos dari penghukuman Tuhan. Kamu juga akan dihukum Tuhan berdasarkan hati nuranimu, itu kata firman Tuhan. Karena itu mari kita mengenal Tuhan dengan sungguh. Ketika kau dengar firman, penting untuk membuatmu belajar, apakah firman itu untukku atau bukan. Penting kau belajar bahwa hal rohaniku secara ritual, apakah telah membawaku semakin rendah hati atau semakin tinggi diri, tinggi hati. Kerajinanku, kebaikanku, apakah itu membuat aku semakin merendahkan diri atau semakin membuatku merasa unggul dalam hal rohani. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, memampukan kita tidak lagi memiliki kesombongan rohani, tidak lagi melihat orang lain secara rendah hanya karena kita memiliki kebaikan yang tidak dia punya, hanya karena kita memiliki persembahan yang tidak dia beri, hanya karena kita memiliki puasa yang tidak dia lakukan. Sebab kita tak pernah tahu apakah ibadah kita itu berkenan pada Tuhan hanya karena ritualisasi tanpa aktualisasi diri dalam spiritualitas hidup atau tidak. Maka berlombalah untuk hidup dalam pengudusan. Hidup berkenan kepada Tuhan bukan tentang agamamu yang sempurna, tapi hidup berkenan kepada Tuhan adalah nilai hidupmu, spiritualitas hidupmu. Apakah kau sungguh dan benar pengikut Tuhan yang setia atau bukan? Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.